Perkenalkan, nama saya Bidayah SE, Guru Ekonomi SMA Negeri Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak tahun 2023, angkatan kedua, Prodi Ekonomi LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran ekonomi dengan materi kebijakan fiskal. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran di pagi hari ini, mari kita buka dengan untuk Indonesia Raya supaya kalian semuanya mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi. Silakan kalian berdiri. Oke, yang merasa bajunya belum rapi, belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Yang merasa di sekitarnya kiri kanan, depan belakang ada sampah, silakan diambil, dibersihkan, dibuang di tempat sampah. Sudah nggak ada ya? Udah rapi semuanya ya? Silakan Mbak Siva untuk dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ke depan. Satu, dua. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Siva, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan berdoa, semoga kalian semua dengan berdoa apa yang kita lakukan bisa dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi pada diri kita maupun keluarga kita. Silakan Ketua Kelas dipimpin dulu. Kita duduk siap gerak. Pada guru hormat gerak. Tetap gerak. Selamat pagi Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah SWT. Oke, sekarang kita akan absen kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk?
inhale, masuk semua ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat belajar dan belajar sehingga tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ada yang ingat dengan materi pembelajaran kemarin? Apa itu? Kebijakan moneter. Ada yang ingat tujuan utama kebijakan moneter? Ya, Mbak. Silakan. Tujuan utama kebijakan moneter itu untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Oke, jadi kebijakan moneter ya tujuan utamanya yaitu untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Kira-kira ada kaitannya nggak antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan kita pelajari hari ini? Ini? Ya, Mbak. Ada itu sangat berkaitan karena dalam rangka menstabilkan perekonomian sehingga dibutuhkan koordinasi dan interaksi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, terima kasih ya. Itu ya, betul sekali. Jadi saling berkaitan karena dalam rangka menstabilkan perekonomian sehingga diperlukan koordinasi dan interaksi antara keduanya ya, antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini yaitu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Ya, masih enggak? Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau langkah Ya. pemerintah dalam mengatasi keuangan negara Ya. atau upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Oke, itu ya. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Betul sekali kata Mas Ilham ya. Terus kira-kira contoh upaya yang dilakukan oleh pemerintah apa saja? Ya, Pak Caca? Melakukan kerjasama internasional dan mengadakan perlindungan sosial berupa layanan kesehatan bagi masyarakat. Oke, betul sekali Mbak Caca ya. Contoh upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan kerjasama internasional ya. Supaya apa? Kalau kita udah melakukan kerjasama internasional, otomatis kita akan bisa menarik investor dari luar negeri ya. Jadi bisa membuka lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, bisa meningkatkan perekonomian negara kita ya. Terus kita bisa ekspor barang kita ke luar negeri karena kita sudah mengadakan kerjasama gitu ya. Oke, sekarang kita ke tujuan pelajaran kebijakan fiskal yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, ini ya tujuan pembelajaran dari kebijakan fiskal ya. Yang pertama, menjelaskan konsep kebijakan fiskal. Jadi setelah kalian nanti mempelajari kebijakan fiskal, kalian harus bisa menjelaskan konsep kebijakan fiskal ya. Terus yang kedua, menguraikan tujuan kebijakan fiskal. Jadi setelah pembelajaran nanti kalian harus bisa menguraikan tujuan-tujuan kebijakan fiskal itu meliputi apa saja ya. Dan yang ketiga, membedakan jenis-jenis kebijakan fiskal. Jadi setelah pembelajaran nanti kalian diminta untuk membedakan jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan jenis-jenisnya itu apa saja ya. Dan yang terakhir, menganalisis instrumen kebijakan fiskal. Jadi kalian harus bisa instrumen kebijakan fiskal itu apa saja, meliputi apa saja gitu ya. Sekarang kita adakan free test dulu sebelum kita lanjutkan ke materi. Silahkan dibuka HP-nya ya, silahkan buku-buku, alat tulis dan lain sebagainya silahkan dipersiapkan, HP-nya juga dipersiapkan. Ini saya kirim linknya untuk free test. Dan sudah tuntas semuanya. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi semula. Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Siapa yang bisa menguraikan pengertian dari kebijakan fiskal? Iya, Mbak.
absen, sebentar. Mbak Lulu, ya. Nomor absen berapa, Mbak? 18. Oke, silakan. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau upaya pemerintah untuk mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran yang digunakan negara untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik sekali untuk kamu soalnya. Jadi kebijakan pengertian dari kebijakan fiskal yaitu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau upaya pemerintah untuk mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran yang digunakan negara untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu ya pengertian dari kebijakan fiskal. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Siapa yang bisa menyebutkan tujuannya? Silakan angkat tangan, sebut nama dan nomor absen. Mbak Siva. Kemudian ini absen 34. Oke, Mbak Siva absen 34. Silakan, Mbak. Tujuannya ada 5, yaitu mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga secara umum, dan mendistribusikan dan meratakan pendapatan masyarakat. Oke, itu ya tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, memperbaiki keadaan ekonomi. Yang ketiga, mengusahakan kesempatan kerja. Yang keempat, menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Dan yang kelima, mendistribusikan dan meratakan pendapatan masyarakat. Itu tujuan dari kebijakan fiskal. Kita lanjutkan ke jenis-jenis kebijakan fiskal. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis kebijakan fiskal? Ya, Mbak Rida. Siapa? Rida dulu. Nomor absen berapa, Mbak? 29. Oke. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama adalah kebijakan fiskal surplus, yang kedua kebijakan fiskal defisit, yang ketiga kebijakan fiskal seimbang, dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis. Oke, itu ya. Betul sekali ya, 100 rupiah ya. Jadi jenis-jenis kebijakan fiskal, satu kebijakan fiskal surplus, yang kedua kebijakan fiskal defisit, dan yang ketiga kebijakan fiskal seimbang, dan yang keempat kebijakan fiskal dinamis. Itu ya jenis-jenis kebijakan fiskal. Oke, ini ya kebijakan fiskal surplus, pengertiannya siapa yang bisa? Ya, Chris, silakan. Nomor absen berapa, Chris? Ini absen 23. Nomor absen 23. Fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Oke, itu ya pengertian dari kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal defisit. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal defisit? Silakan tunjuk tangan. Iya, Mbak Caca, nomor absen berapa, Mbak? 6. Oke, nomor absen 6. Silakan, Mbak Caca. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal surplus. Jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan.
Biasanya kebijakan ini diambil untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat, dalam artian pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih terdongkrak. Oke, selamat untuk bacakan pertama pembahasan. Jadi itu ya pengertian dari kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan fiskal yang merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus ya. Dan jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat, dalam artian pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih terdongkrak. Itu ya pengertian dari kebijakan fiskal defisit. Ketiga, kebijakan fiskal seimbang. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan, sebut nama dan nomor absen. Silakan. Ya, nomor absen berapa? Nomor absen 20. Oke, absen 20. Kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan ini dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Oke, itu ya pengertian dari kebijakan fiskal seimbang, yaitu jenis kebijakan fiskal yang merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan dana. Jadi benar-benar seimbang. Yang berikutnya kebijakan fiskal dinamis. Siapa yang bisa pengertian dari kebijakan fiskal dinamis? Silakan angkat tangan, sebut nama dan nomor absen. Ya. Nomor absen 21. Oke. Kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sederhananya, suatu negara tidak selalu dihadapkan pada kondisi yang tepat ditebak, jadi kebijakan ini bisa diubah menyesuaikan keadaan perekonomian negara. Oke, itu ya pengertian dari kebijakan fiskal dinamis, yaitu jenis kebijakan yang merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sederhananya, suatu negara tidak selalu dihadapkan pada kondisi menyesuaikan keadaan perekonomian negara tersebut. Gitu ya. Instrumen kebijakan fiskal ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Iya, Mbak, nomor absen berapa? Absen 24. Absen 24. Oke. Instrumen kebijakan fiskal ada 4. 1. Pembiayaan fungsional atau dari pajak. 2. Pengelolaan anggaran atau pengeluaran belanja negara. 3. Stabilisasi anggaran otomatis. 4. Anggaran belanja seimbang. Itu ya, kebijakan fiskal terdiri dari 1. Pembiayaan fungsional didapat dari pajak ya. Yang kedua, pengelolaan anggaran atau pengeluaran belanja negara. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Itu tadi instrumen kebijakan fiskal. Untuk kebijakan fiskal hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kita lanjutkan ke ini ya. Saya akan memutarkan YouTube ya, dan silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibuat dari kemarin ya. Terus nanti setelah kalian melihat videonya, analisis ya tayangan video tersebut dan diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah selesai, presentasikan ke depan.
Dan silakan teman-temannya diberi kesempatan untuk bertanya minimal 2 kelompok ya. Oke, silakan dilihat videonya. Semua silakan disimak videonya. Dan ini saya bagikan LKPD nanti analisis ya dari video tersebut, terus nanti presentasikan bersama kelompok ya. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi, ini ada peningkatan sekitar 40%. Tiga nanti bergulir, kita boleh memahami bahwa ada suatu kondisi. Dari video kalian tadi, silakan ada saya diskusikan sama teman-teman kalian. Udah semua ya? Udah ya? Udah ya? Silakan dipresentasikan kalau udah selesai ya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Untuk yang kelompok lain mohon perhatiannya, silakan diperhatikan kelompok 6 yang akan presentasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dengan tema kebijakan fiskal Indonesia 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menempuh dalam strategi utama kebijakan fiskal. Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Kemudian revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Nah, yang kedua adalah meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi, didukung dengan reformasi fiskal holistik melalui mobilitas pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Konsistensi penguatan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Sekian untuk presentasinya. Kemudian kita buka untuk sesi pertanyaan. Boleh setiap kelompok boleh memberikan pertanyaan. Saya Kava Syahida, nomor absen 16. Saya ingin bertanya apa saja pengaruh dari kebijakan fiskal dari pemerintah untuk warga? Pengaruh kebijakan fiskal itu dapat mempengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa, kemudian bisa mempengaruhi keseimbangan sektor lain. Contohnya dapat mempengaruhi keseimbangan pasar uang lewat perubahan modal masyarakat dalam memegang uang. Terima kasih. Saya Chandra Saudara Putra, absen 11. Bagaimana solusi dari pemerintah untuk menanggulangi kebijakan fiskal? Untuk menanggulangi kebijakan fiskal dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Ya, saya Ziada Kafa dari kelompok 4 izin bertanya. Pada tahun 2023 ini, pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lantas, apa ternyata terkait kebijakan fiskal yang telah diterapkan rakyat Indonesia saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam terpaan kondisi ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut berhasil membuat ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang lebih kondusif. Contohnya yang pertama, tax amnesty, yaitu program amnesti pajak di tahun 2017
dirancang sebab banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan. Lalu yang kedua, subsidi bahan bakar minyak. Saat harga jual bahan bakar menjadi mahal, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan yang lebih penting. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk itu kami mengakhiri presentasi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan kami kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi presentasi dari teman-teman kalian semuanya ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Apin. Berdiri di situ aja nggak apa-apa. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah Indonesia perlu meningkatkan produktivitas yang mampu mendorong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Begitu ya kesimpulan dari Apin ya. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Udah cukup? Udah paham semuanya? Nggak perlu ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada ya berarti kalian udah bisa semuanya ya. Jadi kesimpulan yang didapat dari pembelajaran hari ini ya, yaitu Indonesia perlu meningkatkan produktivitas yang mampu mendorong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan ya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara kita. Gitu ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mungkin akan merefleksi terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan refleksi, tolong dijawab dengan jujur ya. Nomor 1, apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Iya. Yang kedua, apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Bisa. Oke, terima kasih. Yang ketiga, coba identifikasi kesulitan dan hambatan yang kamu temui dalam proses pembelajaran hari ini. Kalian temuin? Yang pertama sound system ya. Yang kedua? Proyektornya terlalu ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Oke. Yang ketiga? Sinyalnya nggak ada karena cuaca mendung ya. Oke, itu ya. Jadi kesulitan yang kita hadapi hari ini ya. Terus yang ketiga, sikap positif apa yang dapat kamu peroleh dari proses pembelajaran ini? Disiplin, kerjasama, terus apa? Cekatan. Oke, gitu ya. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jadi belajar lebih giat lagi ya, supaya hasil belajarnya lebih bagus dan lebih baik. Itu refleksi dari Bukit tadi. Terima kasih atas jawabannya ya. Berhubung waktu sudah selesai, saya minta LKPD-nya dikumpulkan. Oke, ini sudah semuanya ya. Dan tolong untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang dampak kebijakan ekonomi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Dan saya akhiri, sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya atau sikap yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya minta maaf
sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.